Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Arifin dengan NPM 25100100058. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen dalam sebuah visi. Umumnya sebuah visi terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Mau tahu fungsi dari komponen PC untuk apa aja? Langsung saja kita bahas. Pertama, kita mulai dari otak sebuah komputer, yaitu prosesor atau biasanya disebut CPU atau Central Processing Unit. Nah, fungsi prosesor ini bisa diibaratkan sebagai otak kalau di bagian tubuh manusia yang tugasnya untuk memproses semua input dan menjalankan berbagai perintah. Semua perintah dan semua proses di komputer diatur dan dieksekusi oleh prosesor. Jadi semakin kencang sebuah prosesor yang kalian pilih, semakin cepat dan semakin responsif komputer kalian dalam menjalankan tugas yang diberikan, seperti gaming, editing, bahkan multitasking sekalipun. Di dalam prosesor biasanya terdapat code dan thread. Nah, semakin banyak code dan thread dalam sebuah prosesor, semakin banyak juga tugas yang bisa dilakukan oleh prosesor tersebut dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saat kalian membuka banyak aplikasi sekaligus, seperti buka browser sampai ngetik, nonton YouTube sampai ngerjain tugas, dan yang lainnya. Code dan thread prosesor yang banyak bakal sangat membantu kalian saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, yaitu motherboard. Motherboard ini berfungsi untuk menampung dan menghubungkan semua komponen lain di dalam komputer. Ya, motherboard ini bisa dibilang sebagai tulang punggung dari sebuah komputer, karena tanpa motherboard, komponen seperti CPU, RAM, dan VGA dan yang lainnya nggak bakalan bisa terhubung satu sama lain. Karena kalau nggak ada motherboard, mau disolok di mana komponen-komponen tadi. Nah, dengan adanya motherboard ini, jadi semua komponen tadi bisa terhubung dan bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Pilihlah motherboard yang sesuai dengan prosesor dan RAM yang kalian pilih. Sebelum kalian memilih sebuah motherboard, juga jangan lupa perhatikan fitur-fitur lainnya yang kalian butuhkan, seperti support overclocking atau slot VCA-nya. Gen berapa untuk VGA card kalian, semakin tinggi chipset sebuah motherboard yang kalian pilih, semakin melimpah fitur yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory. RAM ini berperan penting untuk kecepatan dan kelancaran sistem dalam sebuah rakitan PC. RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh prosesor. Kalau diibaratkan, RAM itu seperti sebuah meja tempat kalian melakukan kegiatan. Semakin luas meja tersebut, semakin banyak kegiatan yang bisa kalian kerjakan dalam meja tersebut. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak juga software yang bisa kalian jalankan sekaligus tanpa bikin PC kalian jadi lemot. Kalau kalian suka multitasking, sering buat banyak tab browser atau bekerja dengan aplikasi berat, kalian pasti membutuhkan RAM yang besar. Atau kalian ingin bermain game atau editing, minimal kalian harus memiliki RAM 8GB. Dan standarnya PC zaman sekarang membutuhkan 16GB. Untuk gaming dan juga editing bisa performanya tetap smooth dan responsif. Semakin gede RAM yang kalian punya, semakin nyaman kalian melakukan multitasking dan bermain game tanpa hambatan. Nah, kalau kalian yang suka bermain game dengan grafik tinggi, editing video dengan resolusi besar, pasti enggak bakalan asing lagi dengan komponen yang satu ini, yang namanya VGA card atau graphic card. Tapi kalian tahu gak VGA card itu tugasnya untuk apa? VGA card atau Visual Graphic Array berfungsi
dan bertanggung jawab untuk memproses gambar dan video untuk ditampilkan di layar monitor kalian. VGA card itu juga berperan penting untuk keperluan gaming, karena dengan VGA card yang powerful bisa bikin pengalaman bermain game kalian menjadi lancar dan nyaman. VGA card yang kencang juga bisa menghasilkan gambar yang tajam dengan resolusi tinggi saat bermain game. Tentunya VGA card yang kencang juga bisa menghasilkan FPS yang tinggi saat bermain game. Untuk kalian juga yang bekerja di bidang desain dan rendering video, jangan lupa memilih VGA card yang tepat supaya proses editing bisa menjadi lebih cepat dan bisa menghemat waktu editing. Selanjutnya adalah storage atau tempat penyimpanan data. Nah, untuk zaman sekarang ada dua komponen yang populer digunakan untuk penyimpanan data, yaitu hard disk atau HDD dan solid state drive atau yang sering kita sebut sebagai SSD. Kedua komponen ini memiliki fungsi yang sama untuk menyimpan data dan menyimpan file kalian. Yang membedakan hanyalah kecepatan dan harga dari kedua komponen tersebut. Hard disk biasanya mempunyai kapasitas yang lebih besar dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan SSD, tapi hard disk memiliki kecepatan yang lebih lambat bila dibandingkan dengan SSD. Hard disk ini biasanya digunakan untuk menyimpan file-file besar seperti video, foto, atau mentahan game, sedangkan SSD kinerjanya berkali-kali lebih cepat bila dibandingkan dengan hard disk, baik dalam membaca maupun menulis data, yang bikin sistem operasi serta software bisa jadi lebih cepat saat proses loading. Ini cocok banget untuk kalian yang enggan suka nunggu lama ketika membuka program atau menyalakan komputer. Kebanyakan orang biasanya menggunakan SSD atau penyimpanan OS atau Windows, dan hard disk untuk penyimpanan file besar yang tidak memerlukan kecepatan membaca dan menulis yang cepat seperti foto, video, atau mentahan game. Kita nggak boleh lupa sama power supply unit atau PSU. Nah, power supply itu kalau diibaratkan di manusia, power supply itu diibaratkan sebagai jantung dari sebuah komputer, karena power supply ini mempunyai fungsi atau tugas untuk mengalirkan daya ke semua komponen. Dengan power supply yang bagus, komputer kalian bisa berjalan stabil, awet, dan enggak bakal gampang rusak. Pastikan kalian memiliki power supply yang memiliki watt yang cukup untuk kebutuhan daya komponen kalian. Power supply yang dayanya kurang kuat bisa bikin PC kalian mati tiba-tiba atau bahkan merusak komponen lain, karena power supply memiliki sifat merusak komponen lain. Jika power supply-nya itu abal-abal, pilihlah power supply yang memiliki sertifikasi 80+ supaya lebih awet dan supaya tidak boros tagihan listrik. Dan pastikan juga kalian memiliki power supply dari brand terpercaya agar komponen fisik kalian aman dan terlindungi dengan baik. Nah, seperti namanya, cooling ini bertugas untuk menjaga semua komponen tetap berada di suhu yang normal dan tidak panas atau overheat supaya komputer bisa bekerja dengan optimal. Kalian sangat membutuhkan sistem pendingin atau cooling system yang baik supaya terhindar dari overheat yang bisa bikin komputer kalian cepat rusak. Ada banyak jenis cooling system seperti kipas atau air cooling, atau ada yang lebih keren dan canggih lagi seperti water cooling. Nah, cooling ini juga memiliki banyak bentuk sesuai dengan tugasnya untuk pendingin komponen, yang mana seperti cooling yang bertugas untuk mendinginkan prosesor, cooling yang bertugas untuk mengatur sirkulasi udara keluar masuk, dan sebagainya. Meski memiliki banyak variasi dan bentuk, semuanya memiliki fungsi yang sama untuk menjaga suhu komponen tetap stabil, terutama prosesor dan
dekat, apalagi kalau kalian melakukan overclocking. Cooling yang powerful bakal sangat dibutuhkan untuk membuang panas yang berlebih. Komponen yang terakhir yaitu casing. Jangan anggap remeh sebuah casing, karena casing berfungsi untuk melindungi komponen dari debu dan kotoran yang bisa merusak komponen di dalamnya. Casing juga bisa sekaligus membantu sirkulasi udara di dalam dan fisik kalian lebih lancar. Nah, dengan kalian memilih casing yang kuat dan sirkulasi udara yang bagus, secara tidak sadar kalian terhindar dari bahaya yang mengancam di luar, seperti serangga yang menerobos masuk atau tertimpa barang yang jatuh. Jika kalian memakai casing yang bagus, visi kalian bakal terlindungi dengan baik. Pilihlah juga casing yang sesuai dengan ukuran motherboard kalian, supaya terlihat rapi dan tidak ada spek kosong di dalam casing. Meski casing memiliki banyak bentuk dan ukuran, kalian juga harus memperhatikan casing kalian memiliki sirkulasi udara yang bagus dan terbuat dari material yang kokoh. Nah, jadi itulah fungsi komponen-komponen utama yang harus kalian pahami dulu sebelum merakit dan membeli sebuah PC. Mulai dari prosesor yang jadi otak komputer, motherboard yang menjadi tulang punggung, dan RAM yang menjadi tempat beraktivitas yang mengelola visual, sampai power supply yang mengalirkan daya untuk PC kalian supaya bisa menyala. Semua komponen memiliki peran yang penting dalam sebuah rakitan PC. Jika kalian salah pilih, bisa berpengaruh besar ke komputer kalian. Setelah kita membahas fungsi dari masing-masing komponen dalam rakit PC, sekarang kita akan mempraktekkannya. Yang pertama ada power supply, tipenya tipe ATX. Yang kedua hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Yang ketiga motherboard dengan tipe G41, soket LGA 775. Yang keempat ada RAM atau memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Yang kelima prosesor tipe Intel Core 2 dengan kecepatan 2,7 GHz. Yang keenam ada kabel SATA. Yang ketujuh ada kipas prosesor. Dan yang ke-8 adalah casing. Langsung saja kita ke pemasangannya. Yang pertama, pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas. Seperti ini, kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, maka kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita, panduan kita untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasannya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kedua, pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan adalah pembatas memori RAM tersebut.
Di sini saya menggunakan tipe DDL3. Lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Yang ketiga, pemasangan heatsink atau fast pendingin prosesor. Selanjutnya, pemasangan soket kipas ke motherboard. Yang keempat, pemasangan power supply ke dalam casing. Selanjutnya, pemasangan black panel ke casing. Dan selanjutnya, pemasangan kabel sound panel, audio USB, tombol power, tombol reset, dan HD delete. Dan untuk pemasangan kabel phone ke motherboard, kita harus lihat bagian pada motherboard. Kemudian kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Setelah selesai memasang motherboard ke dalam casing, sekarang kita akan memasang kabel power supply ke motherboard. Berikutnya adalah pemasangan hard disk ke dalam casing. Selanjutnya kita akan memasang kabel power dan kabel SATA ke hard disk.